Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat senusantara, mudah-mudahan Anda tetap semangat menatap masa depan yang lebih baik terhadap negara yang kita cintai ini. Beredar berita yang dilansir oleh pajar.co.id mengatakan bahwa elektabilitas Anies makin melejit. Istana sampai rapat tiap hari. Ya, Rocky Gerung mengatakan diikuti oleh 2 menteri utama, 3 oligarki, dan 5 lembaga survei. Ini sebuah berita yang menarik dan menggegerkan. Kenapa? Karena elektabilitas Anies ini tidak bisa dibendung. Dan ini membuat istana menjadi hiruk pikuk dan gerah. Ya, kita tidak tahu kenapa juga harus gerah, ya. Padahal pergantian kepemimpinan itu sesuatu yang wajar dan itu merupakan konsensus yang kita sepakati bersama bahwa dalam 5 tahun sekali kita akan ada pergantian kepemimpinan. Dan tentu karena ini sebuah konsensus, saya kira hendaknya ini menjadi sesuatu yang natural dan biasa saja sebenarnya. Tapi wallahu alam, kenapa kemudian harus membuat istana menjadi sangat gerah, ya. Tapi tentu ini sah saja dan boleh saja. Namun kalau kemudian kegerahan atau apapun namanya dalam hal ini dari pihak istana membuat kemudian ada langkah-langkah yang akhirnya mencederai proses kontestasi atau suksesi di setiap 5 tahun, bahkan tentu dalam satu periode maksimal kepemimpinan presiden itu 2 periode. Nah, kalau kemudian kegerahan ini atau kepanasan ini atau apapun namanya dari pihak istana itu tidak mencederai, tentu kita harapkan begitulah hendaknya yang terjadi. Namun kalau kemudian ada upaya-upaya yang tidak fair, ada upaya-upaya yang kemudian akhirnya mencederai dari proses suksesi ini, tentu inilah yang kita harus cegah. Dan kita harus bunyi sebagai civil society untuk kemudian terlibat secara aktif dalam proses pergantian suksesi ini. Yang jelas, ini berita menarik yang bagi Anda atau bagi kita yang hari ini ingin perubahan, saya kira ini informasi positif bagi kita. Namun apapun, bagi setiap anak bangsa boleh untuk kemudian terlibat dalam kontestasi asal semua itu dilakukan dengan fair play. Demikian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektabilitas Anies makin melejit. Istana sampai Halo, elektabilitas Anies semakin meroket. Mas, meroketnya sampai mana? Meroketnya sampai Surya Paloh batal mencapreskan dia gitu. Sampai Surya Paloh harus keluar kata-kata bahwa kalau Jokowi minta untuk pencapresan Anies itu dibatalkan, dia akan membatalkan gitu. Sampai sana meroketnya atau gimana sih? Survei kredibel dan gak kredibelnya belum saatnya, Mas. Belum saatnya, ya. Belum saatnya. Kenapa? Belum ada pencapresan kok. Dia aja baru calon capres, belum dicapreskan, udah ada survei, kan aneh, gila. Tapi biasalah, oposisi kan selalu begitu kan, ngaku-ngaku presiden lah, apalah, pada dulu kan begitu kan. Udahlah, kita mah orang-orang pinter, orang-orang waras, tahu, ya tahu. Kalian aja bangsa gadun yang otaknya tiarap, otaknya jongkok ya, jadi percaya dengan hal beginian gitu. Padahal kita sebenarnya rakyat yang waras tuh muak, pengen muntah, tau nggak? Apalagi kalau ingat jejak-jejaknya Anies Baswedan. Kita tuh greget, tapi kita diem. Kita nggak mau ribut, ya. Kita nggak mau ribut. Selalu kan ada pembuktian ya, kan? Gitu. Dan lagian ya, Rocky Gerung dipercaya. Rocky Gerung dipercaya. Dia aja nggak percaya dirinya sendiri. Dia aja nggak tahu dia Kristen apa Islam. Dia aja nggak tahu, ya kan?
Jangan percayalah orang seperti itu. Apa dia punya akses untuk masuk keluar istana gitu? Sampai dia bilang, oh istana aja harus rapat gini bla 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 bla. Udahlah mas, kalian tuh terlalu tinggi, menghalunya itu terlalu. Takutnya jatuhnya sakit mas, gitu ya. Ya, kayak kemarin-kemarin, pengalaman kemarin-kemarin, pengalaman yang sudah-sudah gitu loh. Kita selalu belajar dari pengalaman. Dan satu lagi, rakyat Indonesia udah pada pinter. Sekarang tuh nggak gampang dikibulin lagi. Malah rakyat yang bongkar kebobrokannya si junjungan kamu itu, Mas. Oke? Akal sehat itu dipakai ya. Salam.